Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak dan Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat berjumpa di Batavia Smart Channel, di mana channel ini adalah merupakan sebuah channel informasi, komunikasi, dan edukasi kesejahteraan sosial. Tentunya pada kesempatan ini salam hormat dan salam sejahtera. Pada kesempatan ini kami ingin berbagi informasi tentang sebuah masalah sosial, dan tentunya dengan tema perlindungan sosial anak jalanan. Sebagaimana gambar yang ada di depan tadi, kita melihat sebuah kondisi tentang anak jalanan. Tentunya anak jalanan sendiri punya pengertian bahwa anak jalanan adalah anak yang mandiri, yang tentunya yang bersangkutan tersisih dan termarginalkan, dan sebagian besar hidup di jalanan. Nah, tentunya ini mereka ada di jalanan dalam rangka aktivitasnya untuk mencari makan atau hiburan dan sebagainya, dalam rangka untuk mempertahankan hidupnya. Itu adalah merupakan sebuah fakta di lapangan. Mereka hadir, mereka mencoba untuk mencari makan atau mencari kehidupannya, dan mungkin mencari sesuatu yang mungkin di rumah tidak dia dapat. Nah, tentunya anak jalanan bisa dibedakan dengan beberapa kelompok, sebagaimana kita ketahui bahwa ada perbedaan klasifikasi dalam aspek anak jalanan. Pertama sekali adalah dikenal dengan children of street. Ini adalah di mana anak-anak jalanan yang ada di jalanan dalam rangka melaksanakan kegiatan ekonomi di jalanan. Mereka tentunya punya kepentingan dalam rangka upaya kepentingan ekonomi untuk mendapatkan sesuatu dalam aspek ekonomi. Ada juga dengan istilah menggunakan children of the street, anak yang berpartisipasi secara penuh di dalamnya, baik dalam aspek aktivitas sosial maupun ekonomi. Dia berada dalam sebuah kondisi penuh, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Adapun yang ketiganya, tentunya kita melihat sebuah perkembangan children of the family of the street. Anak sebetulnya masih berkumpul dan keluarga, namun yang bersangkutan dituntut untuk ada di jalanan, karena bisa saja yang bersangkutan dituntut oleh orang tuanya, dituntut oleh saudara-saudaranya dalam rangka upaya untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin bisa dinyatakan membantu untuk kepentingan ekonomi orang tuanya. Nah, dilihat dari sebuah kondisi masalah yang dihadapi anak jalanan, kita menyadari bahwa masalah anak jalanan bukan tidak mungkin. Banyak sekali namanya parameter, banyak sekali namanya kondisi yang menempatkan anak jalanan dilihat dengan sudut kacamata yang berbeda. Pertama sekali tentunya kita melihat ada sebuah persepsi yang bersifat negatif terhadap anak jalanan tersebut. Yang bersangkutan bisa dinyatakan mengganggu ketertiban dan juga mengganggu keindahan, sehingga kehidupan kota yang menempatkan posisi kota yang bersih, indah dan sebagainya, ketika hadir namanya anak-anak jalanan untuk aktivitas di jalanan, bukan tidak mungkin namanya persepsi masyarakat akan negatif karena kondisi ke sana.
Ada juga dalam aspek anak jalanan pasti dia akan mempunyai handicap terhadap pendidikan. Sebagian besar putus sekolah karena waktunya habis di jalanan, sehingga mereka sudah terbiasa dengan anak jalanan di jalanan, sehingga untuk aspek pendidikan dia tidak memikirkan untuk masa depannya. Nah, ini adalah sebuah gambaran nyata di lapangan. Atau ketiga, masalah yang dilihatin adalah sering mendapatkan intimidasi dari banyak aspek. Ada kalanya dijadikan sasaran lah tindak kekerasan anak oleh preman atau petugas razia atau juga pihak-pihak lain yang bukan tidak mungkin punya kepentingan terhadap namanya anak jalan tersebut. Bisa dalam aspek sosial, aspek ekonomi, bahkan juga mungkin dalam aspek-aspek yang lainnya. Arti anak dalam kondisi rentan untuk diintimidasi. Ada lagi anak kemungkinan dikondisikan untuk menjadikan kurir narkoba, bisa saja terjadi, atau anak menggunakan zat-zat adiktif, misalnya ngelem, pil BK, minuman keras, dan bahkan juga yang lain-lainnya. Tentunya kondisi ini bukan tidak mungkin dialami oleh anak-anak jalanan karena yang bersangkutan merasa stres, frustasi, maka mereka mencoba mencari solusi jangka pendek dia untuk bisa keluar dari sebuah tekanan fisiologisnya yang bersangkutan. Dan juga yang bersangkutan tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, mereka berpindah-pindah, bahkan juga kemungkinan di tempat-tempat yang kumuh dan yang sebagainya. Dan masalah yang dihadapi anak jalanan juga bisa risiko hidup di jalanan sangat berbahaya, bisa tertabrak, terkena polusi udara yang pekat, bahkan juga mengganggu kesehatan. Nah, itu adalah sebuah gambaran yang bersangkutan hidup di jalanan sebetulnya punya risiko yang tinggi, namun kemungkinan yang bersangkutan tidak menyadari. Kalau dia nyadari, pilihan tidak ada tempat lain, kemungkinan jalan adalah tempat pilihan terakhir yang paling efektif mungkin dalam kacamata mereka. Ke permasalahan yang selanjutnya juga kita lihat dalam aspek anak jalanan, tidak terbangunnya komunikasi yang bagus lah dalam posisi ini, di mana jauh dari orang tua, yang bahkan juga orang tua tidak peduli terhadap sebuah tumbuh kembang anak, sehingga anak tumbuh kembangnya tidak diperhatikan oleh keluarga. Karena apa? Karena hubungannya sudah tidak harmonis atau tidak lagi lebih baik. Makanan yang diperoleh sama anak-anak jalanan, ada kalanya dia dapat dari kondisi beli dengan sebuah kondisi yang sangat terbatas, bahkan juga dari sisa restoran atau bukan juga dari tong sampah. Ini adalah sebuah gambaran yang kemungkinan bisa kita lihat dari sehari-hari. Nah, selanjutnya dari sebuah permasalahan sosial yang ada, tentunya dilihat dari sebuah skema bahwa hadirnya anak-anak jalanan di bahu jalan, di badan jalan dan sebagainya di ibu kota itu bukan tidak mungkin menempatkan negara belum optimal dalam rangka mensejahterakan rakyatnya dalam rangka mengemban amanat Undang-Undang 45. Nah, tentunya ini adalah sebuah gambaran tentang sebuah permasalahan di satu pihak. Nah, faktor-faktor yang mungkin melatar belakangi sehingga anak-anak itu terjerumus menjadi anak jalanan, pasti banyak faktor yang dilihat dari sebuah penelitian. Kemungkinan bisa jadi terjadi kesulitan ekonomi keluarga, bahwa keluarga dikondisikan dia dihadapkan dengan sebuah kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi tersebut akhirnya menempatkan tekanan kepada kemiskinan. Adanya kemiskinan karena kondisi keluarga tidak bisa lepas dari sebuah ekonomi, sehingga status sosialnya yang bersangkutan dinyatakan miskin. Atau lebih lanjut juga ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga. Ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga, suka tidak suka pasti akan memberikan sebuah gambaran tentang adanya sebuah fakta di lapangan ketika hubungan
keluarga yang tidak harmonis, pasti namanya keluarga akan pecah, bahkan juga keluarga tidak harmonis dan akan lari mencari jalannya masing-masing untuk memenuhi sebuah kondisi jangka pendek yang bersangkutan. Buruknya komunikasi anak dan orang tua, ada kalanya komunikasi yang tidak terbangun, sehingga bukan tidak mungkin namanya orang tua dan anak itu tidak serasi lagi, karena bukan tidak mungkin dibangun dengan sebuah narasi, dan buruknya komunikasi yang tidak terbangun, sehingga komunikasi yang buruk inilah yang mengakibatkan mereka retak dan mereka jauh dari sebuah harmoni keluarga. Ada juga anak yang dieksploitasi membantu ekonomi orang tuanya, hubungannya bagus dan sebagainya, orang tua dan anak, tapi ada sebuah kesepakatan bersama kemungkinan di situ, di mana orang tua membiarkan anaknya itu ada di jalanan dalam rangka upaya untuk mencari sebuah tambahan ekonomi dalam rangka untuk memenuhi sebuah kebutuhan dasar keluarga dan juga anak-anak. Atau juga kenapa anak jalanan tersebut ada di jalanan, bukan tidak mungkin juga ini pengaruh dari teman atau orang lain yang kemungkinan bisa dijadikan sebuah rekomendasi atau katakanlah dijadikan sebuah alternatif bahwa mereka di jalanan akan mendapatkan sesuatu, walaupun kalau dilihat dari sebuah perkembangan itu sangat berbahaya, tapi mungkin pilihannya karena aspek dan bujukan yang lain-lain, sehingga bukan tidak mungkin orang atau anak tersebut menjadi pilihan terakhir dia ada di jalanan. Nah, melihat sebuah kondisi dan situasi yang ada, tentunya ini menjadi sebuah perhatian bagi banyak pihak. Nah, tentunya pemerintah telah berbuat banyak. Para pegiat sosial telah melakukan kewajibannya, LSM, yayasan dan sebagainya, atau bukan pengusaha-pengusaha lainnya, bahkan juga yang para pemerhati bisa saja menempatkan pola penanganan anak sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Nah, tentunya dalam posisi ini ada pola penanganan anak jalanan yang kita kenal dengan pertama sekali penanganan anak jalanan yang bersangkutan di mana anak jalanan itu tinggal, atau dengan menggunakan street base. Para pemilik program datang ke lokasi yang bersangkutan yang ada di jalanan untuk menjadi pendamping. Mereka mengadakan sebuah pendampingan, advokasi, dan bahkan menggunakan namanya rumah-rumah singgah dan sebagainya yang bersangkutan dikumpulkan dan diberikan bimbingan dan sebagainya supaya tidak lagi tinggal dan berada di jalanan. Nah, tentunya para pendamping itu mengadakan sebuah advokasi untuk menempatkan anak jalanan menjadi sasaran program mereka. Ada juga pola penanganan dengan menggunakan panti sosial. Panti sosial itu adalah sebuah wadah di mana namanya pola sistem penanganan yang didukung sarana prasarana sistem, bahkan juga permakanan, bahkan juga bukan tidak mungkin ada sebuah pendidikan mental spiritual itu disiapkan oleh panti sosial dalam rangka upaya supaya anak jalanan betah tinggal, sehingga yang bersangkutan tidak lagi tinggal di jalanan tapi tinggal di panti, di mana panti memberikan sebuah harapan kepada anak-anak jalanan supaya mereka tinggal dan dididik, dibimbing, dibina, diarahkan yang bersangkutan terpenuhi kebutuhan dasarnya sebagai anak sebagaimana anak-anak yang lainnya. Ada juga pola penanganan anak jalanan yang tentunya kita lihat dari sebuah pendekatan yang namanya community base, ya, di mana di lingkungan tersebut dibangun sebuah
pola penanganan anak jalanan dengan melibatkan seluruh komponen potensi masyarakat, pemerintah, dunia usaha yang kemungkinan atau keluarga di mana anak-anak jalanan itu tinggal. Jadi menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan di mana fungsi pola penanganan anak jalanan diselesaikan atau dibangun secara bersamaan. Menjadi satu kesatuan sehingga namanya community base itu posisinya bersih dari anak jalanan. Nah, ini adalah sebuah upaya yang tentunya pola sistem mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan banyak pihak, tentunya ini disesuaikan dengan masing-masing kondisi dan situasi yang ada. Nah, tentunya ini menjadi sebuah hal yang sangat menarik bagi kita di satu pihak kalau kita melihat sebuah kondisi bahwa semakin banyak anak jalanan saat ini dengan sebuah kondisi pandemi, dilihat dengan sebuah laju pertumbuhan ekonomi yang sangat lambat, bahkan juga kondisi-kondisi yang memungkinkan terpuruknya sebuah kondisi kehidupan dan penghidupan. Nah, tentunya kita menyadari tidak ada salahnya kalau kita menempatkan mengetuk namanya kepedulian kita dalam rangka untuk sama-sama mengentaskan kemiskinan khususnya anak jalanan ke arah yang lebih bagus lagi dengan tentunya menempatkan sumbangan pemikiran, sumbangan tenaga, sumbangan yang namanya material dalam rangka upaya untuk supaya anak tidak lagi ada di jalanan. Nah, tentunya kita menyadari bahwa anak yang ada di jalanan adalah sebuah fakta dan realita yang ada. Nah, tentunya kita harus merasa dipanggil dalam rangka kesetiakawanan sosial. Seperti kita lihat bahwa di tengah kehidupan kota ada saudara dan adik-adik kita yang kurang beruntung hidupnya. Dalam rangka memahami realita kerasnya sebuah kehidupan, khususnya kota-kota besar, mengais rezeki, beraroma kesedihan, keringat, bahkan juga dengan air mata. Tiada kebahagiaan selain berbagi kasih ke sesama. Demi sebuah panggilan kemanusiaan dan kesetiakawanan sosial, maka kami hadir di tengah mereka. Dan tentunya ini adalah sebuah kondisi yang harus kita sikapi bersama, bahwa bagaimana juga mereka adalah anak-anak kita, saudara-saudara kita yang kita harus berbagi bersama dalam rangka upaya kesejahteraan sosial. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi di masalah sosial lainnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Budi kecil kuyup menggigil, menahan dingin tanpa jas hujan. Di simpang jalan Tugu Pancoran, tunggu pembeli jajakan koran. Menjelang maghrib hujan tak reda, si Budi murung menghitung laba. Surat kabar sore dijual malam. Selepas Isya melangkah pulang. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu, dipaksa pecahkan karang, lemah jarimu terkepal.
tengah waktu pagi menunggu. Si Budi sibuk siapkan buku, tugas dari sekolah selesai setengah. Sanggupkah si Budi diam di dua sisi? Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu, dipaksa pecahkan karang, lemah jarimu terkepal. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu, dipaksa pecahkan karang, lemah jarimu terkepal.